Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan untuk melakukan presentasi ini. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpresentasi. Dan terima kasih juga kepada orang tua dan teman-teman yang telah mendoakan dan mendukung suksesnya presentasi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Sebelum saya beralih ke materi, perkenalkan saya Raudatul Hasanah, NIM 203 830 22102. Saya dari program studi Perbankan Syariah kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, tahun ajaran 2020-2021. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi. Sebelum saya menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak, di sini harus tahu tentang akhlak terlebih dahulu. Ada beberapa pengertian akhlak, yaitu 1. Akhlak adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. 2. Akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. 3. Akhlak adalah sifat yang bisa memunculkan perilaku-perilaku dengan mudah tanpa usaha. Saya sudah menyampaikan beberapa tentang akhlak. Langsung saja ke faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Di sini ada 3 aturan yang menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri, yaitu 1. Nativisme. Nativisme adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor bawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan aliran ini lebih menekankan pada potensi diri seseorang. Nativisme bisa kita contohkan di kehidupan nyata. Misalnya, anak mirip orang tuanya secara fisik dan akan mewarisi sifat dan bakat orang tuanya. Misalnya, seorang anak yang berasal dari keluarga ahli seni musik, maka anak tersebut akan berkembang menjadi seniman musik yang mungkin melebihi kemampuan orang tuanya. Mungkin juga hanya sampai pada setengah kemampuan orang tuanya. Yang kedua yaitu empirisme. Empirisme adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pembinaan. Dicontohkan dalam kehidupan manusia. Misalnya, ada 2 anak lahir kembar, dan dari kecil mereka dipisahkan dan dibesarkan pada lingkungan yang berbeda. Satu dari mereka dididik oleh keluarga yang kaya raya dan disekolahkan di sekolah modern, dan yang satu dididik oleh keluarga miskin di sebuah desa. Ternyata pertumbuhannya tidak sama. Yang ketiga yaitu konvergensi. Konvergensi adalah faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor internal dan eksternal. Contoh konvergensi pada kehidupan manusia. Misalnya, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata. Pada anak manusia ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungannya. Anak berbicara dalam bahasa tertentu. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu, tiap anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya.
Misalnya bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Indonesia, dan masih banyak bahasa lainnya. Gambaran-gambaran Allah terhadap eksistensi manusia. Manusia sebagai makhluk terpuji terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan terdapat dalam surat At-Tin ayat 4. Terdapat dalam surat Ali Imran ayat 110. Manusia sebagai makhluk tercela terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 72, terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 6, terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 66. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama yaitu insting. Insting sering diartikan bawaan sejak lahir. Insting secara behavioristik merupakan tuntutan untuk beraktivitas. Penganut nativisme beranggapan bahwa insting adalah faktor internal dari kondisi psikis manusia. Yang kedua yaitu nafs. Nafs adalah sebagai sumber energi yang mampu melahirkan aktivitas horizontal sehingga ketika dicabut akan terjadi penurunan semangat. Yang ketiga adalah pembiasaan. Dalam akhlak, pembiasaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Dalam Islam disebut istiqomah. Pembiasaan terhadap kebaikan akan melahirkan kegiatan yang baik. Dalam Islam, kebiasaan tidak hanya melahirkan aktivitas horizontal yang akhlaki, akan tetapi juga kepuasan emosional. Yang keempat adalah tradisi. Tradisi yang terbentuk dari dialog antara individu dengan lingkungan, menjadikan individu terkungkung dengan kebiasaan yang melingkarinya, sehingga dia akan melakukan aktivitas sesuai dengan tradisinya. Ketika jiwa tidak mampu mewarnai kebiasaan tidak baik, maka agama menyarankan untuk hijrah kepada yang ma'ruf. Yang kelima adalah suara hati. Suara hati yang tersinari disebut dengan nurani yang dalam Al-Quran dikatakan fu'adah. Dia tidak mampu berdusta, sedangkan suara hati yang tidak tersinari disebut waswis, yang selalu mengajak untuk menuruti hawa nafsu. Fu'adah selalu mengajak kepada kebaikan, sedangkan waswis mengajak kepada keburukan. Seringkali fu'adah mendapatkan tekanan dari waswis sehingga hati seseorang berkecamuk. Yang keenam adalah kehendak. Kehendak bersinonim dengan kemauan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat. Ketika keinginan diberi penekanan, maka akan naik menjadi kehendak. Dalam Al-Quran, kehendak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Akal berperan untuk memberikan pilihan sehingga kualitasnya tergantung dari pengetahuan akal yang dimiliki. Yang ketujuh adalah pendidikan. Pendidikan sebelum kehendak menentukan pilihan yang ditetapkan, bantuan akal pikir sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan. Semakin banyak pengetahuan yang diserap, maka semakin banyak alternatif yang ditawarkan pada kehendak. Pendidikan dalam akhlak lebih mengedepankan keteladanan, berbeda dengan pendidikan konvensional yang lebih mengedepankan kecerdasan otak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi audiens. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, ma'aridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.